ketemu lagi pada topik yang lain. Kita akan membahas mengenai HTTP request, di mana komunikasi data ini membahas komunikasi client server, di mana posisi kliennya adalah Node MCU dan servernya adalah web server. Node MCU akan mengirimkan data ke server. Kemudian datanya akan diterima dan diolah, di mana pengolahnya yaitu disimpan dan ditampilkan. Hasil tampilannya akan bisa diakses oleh PC atau laptop. Selain itu, data yang dikirimkan ke web server juga akan bisa diakses oleh Node MCU yang lain. Baik, kita langsung ke pembahasan programnya. Oke, di sini pengirimannya melalui jaringan WiFi melalui access point ini ya, koneksinya melalui access point ini. Kemudian format pengirimannya seperti ini. Jadi format pengirimannya adalah seperti kita mengakses atau membuka halaman web, di mana ada alamat servernya, kemudian ada subdomainnya, kemudian ada file yang berkaitan dengan data yang akan kita ambil atau kita kirimkan. Nah, di sini kita kirimkan ya, temperatur, humidity, dan nama alatnya. Nanti kita akan mengambil data alat 01. Kemudian jika sudah diterima atau datanya sudah diterima oleh server, maka web server akan mengirimkan balasan, yaitu ada di payload ini ya, dan akan ditampilkan. Kemudian bagaimana gambaran yang ada di server? Gambar yang ada di server adalah server terdiri atas beberapa file ya. Ada satu file index.php, di mana ini adalah file untuk menampilkan data. Kemudian index.php ini digunakan untuk update dan untuk insert data ke database. Kemudian read data.php ini adalah untuk membaca data yang masuk, kemudian yang masuk pada logger. Kemudian read data update, nah ini membaca data pada tabel update. Kemudian untuk mendapatkan data ini ke hardware digunakan get data update. Jadi programnya seperti ini. Supaya real time saya menggunakan menggunakan jQuery Ajax, di mana ada dua bagian yang saya load secara otomatis, yaitu pada bagian read data dan read data update. Dan nanti akan ditampilkan di sini pada ID isi, kemudian ada isi 1 gitu ya. Nah, ini isi 1 itu adalah untuk membaca data yang ada di tabel updating. Yang sini di sini yang isi adalah untuk membaca data yang kaitannya dengan data yang disimpan di dalam logger. Kemudian ini data untuk yang membaca data loggernya ya. Jadi dibaca 5 data terakhir. Nih 5 data terakhir. Kemudian untuk yang update-nya adalah akan menampilkan alat-alat atau list alat yang terupdate. Jadi nanti kalau misalkan ada beberapa alat yang terhubung, nanti alat-alat itu akan tampil pada tampilan webnya. Terdiri atas waktu, temperatur, dan humidity. Berikutnya kita lihat langsung di ini ya, implementasinya. Kebetulan di sini saya sudah upload ya data programnya, data pengiriman program ke server, dan di sini kelihatan
data terupdate ya. Kalau data yang bagian atas ini adalah data yang dibaca pada tabel logger, yang dibaca adalah 5 data terakhir, yaitu data alat 01. Kemudian pada tabel yang kedua ini adalah data dari beberapa alat. Nah, jadi nanti kalau ada alat 2, alat 3, alat 4 atau alat 5 yang mengirimkan data ke data server, maka akan tampil di sini. Nah, dan juga akan nanti tampil juga di sini. Namun di sini tidak saya tampilkan alatnya. Nah, kemudian untuk tampilan di OLED-nya, yaitu data yang saya akses dari server itu akan tampil seperti ini. Di sini menunjukkan temperatur dan humidity 75. Kemudian yang bawah adalah waktunya, tanggal dan waktunya. Nah, kalau kita perhatikan di sini di tampilan di hardware-nya di sini dengan yang di web itu sama. Jadi kita bisa mengirimkan atau mengambil data pada web server melalui protokol HTTP. Kemudian ini juga bisa kita simpan ya. Nah, kita simpan dan datanya kita tampilkan. Contohnya ada di tabel yang paling atas. Kemudian yang tabel kedua ada tabel untuk tampilan masing-masing alat yang terhubung atau mengirimkan datanya ke data center atau data server. Kemudian di displaynya ini adalah nilai dari data pada alat 01. Jadi yang diambil pada hardware ini itu data pada alat 1, di mana menunjukkan temperatur dan humidity yang sama pada tabel di sini. Nah, tabel di sini sama dengan yang paling atas ini nomor 1 ini sama dengan data yang tampil di sini. Jadi data yang ada di sini akan sama dengan tabel yang sini, sama dengan sini. Demikian video dari penjelasan mengenai penggunaan HTTP request pada komunikasi data berbasis IP. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu ditunggu untuk video-video dengan topik yang lain. Terima kasih.